Jika kamu merasa dunia sekarang semakin kacau, mungkin kamu tidak salah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa akan datang masa ketika manusia melihat tanda-tanda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan mungkin sebagian tanda itu sedang kita saksikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dunia yang semakin bising oleh berita konflik, peperangan dan ketidakpastian, banyak hati mulai bertanya, mengapa dunia terasa semakin gelap? Mengapa manusia seperti kehilangan arah? Mengapa begitu banyak penderitaan di berbagai penjuru bumi? Sebagian orang merasa takut, sebagian merasa marah. Namun seorang mukmin seharusnya melihat semua ini dengan cara yang berbeda. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kita peringatan sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, beliau juga menjelaskan bagaimana keadaan dunia menjelang akhir zaman. Dan yang mengejutkan, banyak tanda itu hari ini sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri. Namun ceramah ini bukan untuk membuat kita takut. Justru sebaliknya, agar hati kita menjadi lebih tenang, agar iman kita semakin kuat, dan agar kita sadar bahwa semua ini sudah berada dalam rencana Allah. Mari kita renungkan bersama. Tanda pertama, banyaknya peperangan. Salah satu tanda yang juga disebutkan dalam hadis adalah meningkatnya peperangan dan pertumpahan darah. Jika kita melihat sejarah manusia, perang memang selalu ada. Namun di zaman modern ini, konflik terasa semakin luas dan kompleks. Bukan hanya perang antara dua negara, tetapi juga konflik ideologi, ekonomi, dan kekuasaan. Di berbagai belahan dunia, kita melihat kota-kota hancur, anak-anak kehilangan rumah, keluarga terpisah oleh perang. Dan manusia sering lupa bahwa di balik berita politik, ada banyak jiwa yang menderita. Banyak orang bertanya, mengapa dunia seperti tidak pernah belajar dari sejarah? Mengapa perang terus berulang? Jawabannya sederhana. Karena ketika manusia menjauh dari nilai-nilai kebaikan, ambisi akan mulai menguasai hati, keserakahan menggantikan kepedulian, kekuasaan menjadi tujuan utama, dan pada akhirnya, manusia saling menghancurkan. Namun sebagai orang beriman, kita tidak boleh hanya melihat perang sebagai peristiwa politik. Kita juga harus melihatnya sebagai pengingat bahwa dunia ini memang tidak akan selamanya damai. Surga bukanlah di bumi. Surga adalah tempat yang dijanjikan Allah bagi mereka yang sabar dan tetap beriman. Maka ketika kita melihat dunia penuh konflik, jangan biarkan hati kita dipenuhi kebencian. Justru jadikan itu sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah tempat ujian yang sementara. Dan di tengah semua kekacauan ini, iman adalah cahaya yang akan menjaga hati kita tetap tenang. Tanda kedua, waktu terasa semakin cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhir zaman, waktu akan terasa semakin cepat. Hari terasa seperti jam, bulan terasa seperti minggu, dan tahun terasa seperti hari. Jika kita melihat kehidupan hari ini, banyak orang merasa waktu berjalan sangat cepat. Baru saja terasa awal tahun, tiba-tiba sudah akhir tahun. Baru saja terasa masih muda, tiba-tiba rambut sudah mulai memutih. Dahulu orang memiliki waktu untuk duduk bersama keluarga, berbincang dengan tetangga, dan menikmati kehidupan. Namun sekarang, banyak orang merasa selalu terburu-buru. Pagi bekerja, siang mengejar target, malam masih sibuk dengan layar ponsel. Teknologi memang membuat hidup lebih cepat, namun tanpa kita sadari, ia juga membuat manusia semakin kehilangan ketenangan. Banyak orang memiliki segalanya, tetapi hatinya tetap gelisah, seolah waktu terus berlari, dan manusia tidak pernah benar-benar sempat berhenti. Inilah salah satu tanda yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Bukan hanya waktu yang terasa singkat, tetapi keberkahan waktu juga mulai menghilang.
Orang bekerja lebih lama, namun merasa hasilnya kurang. Orang hidup lebih sibuk, namun merasa hidupnya kosong. Dan semua ini sebenarnya adalah peringatan bahwa dunia memang sedang bergerak menuju fase yang telah diberitakan dalam hadis-hadis Nabi. Namun seorang mukmin tidak perlu panik. Justru ini adalah pengingat agar kita tidak terlalu terikat dengan dunia yang sementara ini. Tanda ketiga, banyaknya fitnah dan kekacauan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak fitnah. Fitnah yang membuat manusia bingung membedakan yang benar dan yang salah. Hari ini seseorang beriman di pagi hari, namun bisa kehilangan imannya di sore hari. Jika kita melihat kondisi dunia hari ini, fitnah seperti datang dari segala arah. Media sosial penuh dengan pertengkaran. Kebenaran sering tertutup oleh propaganda. Orang saling menyerang, bahkan tanpa mengenal satu sama lain. Berita konflik muncul setiap hari. Di satu wilayah ada peperangan. Di wilayah lain ada ketegangan politik. Dan di banyak tempat, manusia saling mencurigai satu sama lain. Hati manusia menjadi mudah marah. Perbedaan kecil bisa berubah menjadi kebencian besar. Padahal dahulu masyarakat lebih mudah hidup berdampingan. Namun di zaman ini, fitnah seperti badai yang terus berputar. Dan yang paling berbahaya bukan hanya konflik fisik, tetapi konflik dalam hati manusia. Ketika hati sudah dipenuhi kebencian, maka dunia akan semakin kehilangan kedamaian. Namun di tengah semua itu, Rasulullah SAW juga memberi kabar baik. Beliau mengatakan bahwa di masa penuh fitnah, orang yang tetap berpegang pada iman akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Seperti seseorang yang memegang bara api di tangannya. Sulit, menyakitkan, tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Maka ketika kita melihat dunia yang kacau hari ini, ingatlah satu hal. Ini bukan berarti Allah meninggalkan dunia. Justru ini adalah ujian bagi manusia. Siapa yang tetap memilih kebaikan, dan siapa yang tenggelam dalam keburukan. Jika kita terus memperhatikan keadaan dunia hari ini, ada satu hal yang semakin terasa. Banyak orang hidup, tetapi merasa tidak benar-benar hidup. Wajah manusia terlihat lelah. Hati manusia terlihat gelisah. Seolah dunia bergerak semakin cepat, namun manusia semakin kehilangan arah. Padahal semua ini telah lama diingatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya memberi kabar tentang tanda-tanda akhir zaman, tetapi juga memberi petunjuk bagaimana seorang mukmin harus menyikapinya. Dan ketika kita melihat keadaan dunia sekarang, kita mulai memahami bahwa beberapa tanda itu benar-benar sedang terjadi. Tanda keempat, banyaknya kematian mendadak. Salah satu tanda yang disebutkan dalam hadis adalah banyaknya kematian mendadak. Di masa lalu, manusia biasanya meninggal setelah sakit lama atau usia yang sangat tua. Namun di zaman sekarang, kita sering mendengar berita yang membuat hati terkejut. Seseorang yang terlihat sehat, tiba-tiba meninggal. Seseorang yang masih muda, tiba-tiba pergi. Terkadang bahkan hanya dalam hitungan detik. Hari ini masih berbicara, besok sudah tiada. Kematian yang datang tanpa peringatan membuat manusia mulai sadar bahwa hidup ini sangat rapuh. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama ia akan hidup. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ia masih akan melihat matahari esok hari. Dan sebenarnya, di balik semua itu ada sebuah hikmah besar. Allah sedang mengingatkan manusia bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Seringkali manusia terlalu sibuk mengejar dunia, mengejar kekayaan, mengejar popularitas, mengejar kekuasaan. Namun ketika kematian datang, semua itu tidak lagi memiliki arti. Yang tersisa hanyalah amal. Kebaikan kecil yang mungkin pernah dilakukan, doa yang pernah dipanjatkan, air mata yang pernah jatuh saat memohon kepada Allah. Disitulah nilai kehidupan yang sebenarnya.
Maka ketika kita mendengar berita kematian yang tiba-tiba, jangan hanya merasa sedih. Jadikan itu sebagai pengingat lembut bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan yang sangat berharga. Tanda kelima, manusia berlomba membangun bangunan tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan sebuah tanda yang sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa akan datang suatu masa ketika manusia berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Jika kita melihat dunia hari ini, tanda ini terasa sangat nyata. Di berbagai negara, gedung-gedung pencakar langit berdiri semakin tinggi. Kota-kota berubah menjadi hutan beton. Setiap negara ingin memiliki bangunan yang lebih tinggi dari negara lain. Setiap kota ingin terlihat lebih megah dari kota lain. Bahkan ada gedung yang begitu tinggi hingga seolah ingin menyentuh langit. Teknologi manusia memang luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, apakah kemajuan itu selalu diiringi dengan kebijaksanaan? Kadang-kadang manusia begitu sibuk membangun dunia luar, namun lupa membangun dunia dalam hatinya. Gedung semakin tinggi, tetapi hati manusia semakin kosong. Kota semakin megah, tetapi manusia semakin kesepian. Banyak orang hidup di apartemen tinggi, namun tidak mengenal tetangganya sendiri. Banyak orang memiliki rumah besar, tetapi tidak merasakan kedamaian di dalamnya. Inilah paradoks zaman modern. Kemajuan yang luar biasa, namun kebahagiaan yang semakin sulit ditemukan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat tentang hal ini jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern. Ini bukan berarti Islam menolak kemajuan, namun Islam mengingatkan bahwa kemajuan tanpa nilai akan membuat manusia kehilangan arah. Tanda keenam, ilmu agama semakin berkurang. Tanda lain yang disebutkan dalam hadis adalah berkurangnya ilmu agama. Bukan berarti tidak ada orang yang belajar agama. Justru sebaliknya, informasi tentang agama bisa ditemukan di mana saja. Namun yang berkurang adalah kedalaman pemahaman. Di zaman ini, banyak orang berbicara tentang agama, namun tidak semuanya benar-benar memahami esensinya. Sebagian orang menggunakan agama untuk berdebat. Sebagian lagi menggunakan agama untuk menyerang orang lain. Padahal agama seharusnya menjadi sumber kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ilmu akan diangkat dengan wafatnya para ulama. Ketika orang-orang yang benar-benar memahami agama mulai berkurang, manusia akan mencari pemimpin yang tidak memiliki ilmu. Dan ketika orang tanpa ilmu memberi fatwa, maka mereka akan menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Inilah sebabnya mengapa kita sering melihat kebingungan dalam masyarakat. Orang mudah menghakimi, orang mudah menuduh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kelembutan. Beliau mengajarkan kasih sayang. Beliau mengajarkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka di tengah dunia yang penuh kebisingan ini, tugas seorang mukmin adalah mencari ilmu dengan hati yang rendah, belajar dengan niat yang tulus, dan menyebarkan kebaikan dengan cara yang lembut. Karena cahaya ilmu adalah salah satu hal yang bisa menenangkan dunia yang gelap. Refleksi di tengah dunia yang gelisah. Ketika kita melihat semua tanda ini, mungkin muncul pertanyaan dalam hati. Apakah dunia benar-benar sedang menuju akhir? Tidak ada manusia yang tahu kapan akhir itu akan datang. Hanya Allah yang mengetahui. Namun yang pasti, setiap tanda ini adalah pengingat. Pengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Pengingat bahwa dunia ini hanya tempat singgah. Dan yang paling penting, pengingat bahwa setiap manusia sedang berjalan menuju pertemuan dengan Tuhannya. Bagi orang yang hatinya penuh iman, pengingat ini bukan sesuatu yang menakutkan. Justru ini adalah sesuatu yang menenangkan. Karena ia tahu bahwa setelah semua kesulitan dunia, ada kehidupan yang lebih indah menanti. Sebuah kehidupan yang tidak ada perang, tidak ada kesedihan, tidak ada kehilangan.
Itulah kehidupan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang sabar dan tetap beriman. Di tengah dunia yang penuh dengan perubahan, ada satu tanda yang semakin terasa dalam kehidupan manusia hari ini. Bukan hanya perang, bukan hanya konflik, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang terjadi di dalam hati manusia. Tanda ketujuh, dunia dipenuhi kegelisahan. Salah satu tanda yang sering dibicarakan oleh para ulama adalah hilangnya ketenangan dalam hati manusia. Jika kita melihat dunia hari ini, kita akan menemukan sesuatu yang aneh. Manusia hidup di zaman paling maju dalam sejarah. Teknologi berkembang sangat cepat. Informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Perjalanan yang dahulu memakan waktu berbulan-bulan, kini bisa ditempuh dalam beberapa jam. Namun di balik semua kemajuan itu, banyak hati yang justru terasa kosong. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara merasa tenang. Sebagian orang memiliki kekayaan, tetapi sulit tidur di malam hari. Sebagian memiliki popularitas, tetapi merasa kesepian. Sebagian memiliki segala kenyamanan dunia, namun tetap merasa gelisah. Mengapa bisa demikian? Karena ketenangan sejati tidak pernah datang dari dunia. Ketenangan datang dari hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketika manusia menjauh dari Allah, hatinya akan terasa hampa. Dan kehampaan itu tidak bisa diisi oleh harta, jabatan, atau kesenangan dunia. Inilah yang kita lihat hari ini. Banyak orang mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Mereka mengejar dunia, berharap dunia bisa memberi ketenangan. Padahal dunia sendiri penuh dengan ketidakpastian. Hari ini bahagia, besok bisa berubah menjadi kesedihan. Hari ini sukses, besok bisa berubah menjadi kegagalan. Itulah sifat dunia. Sementara hati manusia sebenarnya diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Hati manusia diciptakan untuk mengenal Allah. Dan ketika hati kembali kepadanya, barulah ketenangan itu muncul. Mengapa semua tanda ini terjadi? Melihat semua tanda akhir zaman ini, banyak orang merasa takut. Namun sebenarnya ada satu cara pandang yang bisa membuat hati kita lebih tenang. Semua yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas dari rencana Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi secara kebetulan. Perang yang terjadi, kekacauan yang kita lihat, perubahan dunia yang terasa begitu cepat. Semua itu adalah bagian dari perjalanan sejarah manusia. Dan dalam perjalanan itu, Allah selalu memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Tanda-tanda akhir zaman bukan hanya tentang kehancuran dunia, tetapi juga tentang kesempatan bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Ketika dunia terasa semakin tidak pasti, manusia mulai mencari sesuatu yang lebih pasti. Ketika dunia terasa semakin gelap, manusia mulai mencari cahaya. Dan cahaya itu selalu ada. Cahaya itu adalah iman. Harapan di tengah dunia yang gelap. Walaupun dunia terlihat penuh konflik, seorang mukmin tidak boleh kehilangan harapan. Karena dalam setiap kesulitan, Allah selalu menyiapkan kemudahan. Dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya. Bahkan di masa paling sulit sekalipun, Allah selalu menjaga orang-orang yang beriman. Sejarah telah menunjukkan hal itu berkali-kali. Banyak generasi sebelum kita juga hidup di masa yang penuh ujian. Namun mereka tetap bertahan dengan iman. Mereka tetap menjaga kebaikan. Dan karena itu, mereka meninggalkan jejak kebaikan yang terus dikenang hingga hari ini. Hal yang sama juga bisa kita lakukan. Walaupun dunia tidak selalu damai, kita tetap bisa menjadi pembawa kedamaian. Walaupun dunia penuh kebencian, kita tetap bisa memilih untuk menyebarkan kasih sayang. Walaupun dunia terasa gelap, kita tetap bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Kadang-kadang perubahan besar tidak datang dari kekuatan besar. Ia datang dari hati yang tulus, dari satu doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan, dari satu kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas.
Pesan Rasulullah untuk umatnya. Di masa penuh fitnah seperti ini, Rasulullah SAW memberi pesan yang sangat sederhana namun sangat kuat. Beliau mengajarkan agar umatnya tetap berpegang pada iman, tetap menjaga sholat, tetap memperbanyak doa, tetap berbuat baik kepada sesama manusia. Karena pada akhirnya, itulah yang akan menyelamatkan seseorang. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tetapi amal dan iman. Dan yang paling indah dari semua itu adalah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan ketika dunia terasa sangat berat, bahkan ketika manusia merasa sendirian, Allah selalu dekat, lebih dekat dari yang kita bayangkan. Dia mendengar setiap doa, Dia melihat setiap kesabaran, dan Dia mengetahui setiap air mata yang jatuh dalam kesunyian. Jika hari ini kita melihat dunia penuh konflik, jangan biarkan hati kita dipenuhi ketakutan. Ingatlah bahwa dunia ini memang hanya sementara. Apapun yang terjadi hari ini, semuanya akan berlalu. Yang abadi hanyalah Allah. Dan yang paling penting bukanlah seberapa lama kita hidup di dunia, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan itu. Apakah kita menjadi sumber kebaikan, atau justru sumber kerusakan? Apakah kita memilih kebencian, atau memilih kasih sayang? Akhir zaman bukan hanya tentang kehancuran dunia. Ia juga tentang kesempatan terakhir bagi manusia untuk memperbaiki dirinya. Maka selama kita masih diberi kehidupan, masih ada harapan. Masih ada waktu untuk berdoa. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk mendekat kepada Allah. Dan mungkin, justru di masa penuh ujian inilah lahir orang-orang yang paling kuat imannya. Orang-orang yang tetap menjaga cahaya di tengah kegelapan. Semoga kita termasuk di antara mereka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.